seminar tuah pengantin dengan tujuan untuk meminimalisir angka perceraian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Pendopo Balai Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kami nyatakan dibuka dan mulai kegiatannya. Selanjutnya Pak Sutrimo. Matur nuwun Bapak moderator. Kalau tadi yang saya tanyakan jenengan ini enggak bercerai, jawabnya tidak. Sekarang saya tanya, anak-anak jenengan, ini semua punya anak toh? Ingin enggak nanti anaknya juga bercerai? Enggak toh? Nah, sekarang kita bedah bareng-bareng. Ya. Monggo. Nah, berdasarkan angka perceraian 2017 sampai 2021 Badan Statistik mencapai 447.743 kasus. Meningkatnya berapa? 53,50%. Luar biasa. Ini kalau angka kenaikan ekonomi membanggakan nggih Pak Yekti nggih. Tapi berhubung ini bercerai menjadikan nggih. Sepakat nggih? Nah, lanjut Mas Wo. Nah, dari laporan ini yang paling banyak menggugat istri. Berarti non sewu. Ini data loh nggih, baik data saya bicara. Sing kakek pola wong wedok malah. Loh, saya ngapunten. Ini baik data saya bicara. Yang mengajukan. Nggih. Dan ini yang mengajukan. Saya bicara baik data, ampun terus wah wong wedok ada di situ. Ini nek ngoten nak mboten malih mboten ngantuk to jenengan. 75,34% yang gugat istri. Nah, ini makanya kita bedah kenapa menggugat. Lanjut Mas. Yang tadi saya. Nah, ini provinsi se-Indonesia nomor 1 Jawa Barat 98.000 sekian. Nomor 2 Jawa Timur. Tetap nomor 2 se-Indonesia. Salah satu penyumbangnya ya tetangga-tetangga kita yang bercerai. Nek sing teng iki mboten enten sing pegatan to? Mboten enten apa enten? Mboten enten nggih. Nun? Lah kalau kan tangkete kan jenengan pun tuwa saiki kalau tangkete jenengan apa kepengin anake pegatan? Nah, lanjut Mas. Sementara Bali ini cuman 302 kasus dengan Kabupaten Malang. Ini provinsi. Sementara tadi Kabupaten Malang pinten Pak Yekti? 7.000. Ini provinsi 300. Kabupaten Malang 7.000. Nah, nanti kita terus lanjut Mas. Ini nanti ini akan muncul solusi nanti. Nah, ini Kota Malang. Kota Malang itu juga besar. Ya sebenarnya kita juga undang pihak Pemkot Malang, tapi nggak harus hadir, nggak apa-apa wis. Ini Kota Malang, Kabupaten Malang juga lanjut Mas. Ini kasus perceraian di Jawa Timur. Ketika bicara kota, se-Jawa Timur nomor 1 Surabaya. Ini bicara kota loh ya. Antara kota dan kabupaten beda. Tapi Malang tetap nomor 4. Lanjut Mas Bo. Nah ini Kabupaten Malang 7.156.000 kabupaten. Sementara Provinsi Bali cuma 302. Ngeri gitu. Lanjut. Nah ini kota kabupaten yang terendah di Jawa Timur. Ini nanti akan muncul solusi yang kita buat. Jadi ya akhirnya saya mencoba mewakili supaya tujuan hari ini tercapai. Karena di sisi lain, Yayasan Rakyat Prasojo ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Di dalam ADART jelas, kami bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran percaya. Sehingga kalau di Rakyat Prasojo, aku mau nggak boleh. Aku mau ikut teng jero ati. Jadi Ponorogo angkanya kecil, 1.990. Kabupaten Malang kok pinter Bu? 7.000 lebih.
Cantik banget ujungnya. Lanjut. Nah ini kita bicara negara. Kenapa ngomong ke budaya Jawa kok saya angkat ke internasional? Mohon maaf Bapak Ibu, saya bicara sejarah. Sebelum ajaran agama apapun datang ke Indonesia, kita menguasai sepertiga dunia. Ini penelitian Profesor Muhammad yang kita merupakan imperialis dunia, penguasa dunia. Tentunya dengan negara besar menguasai dunia, ini mampu menjawab apapun masalah hidup dan kehidupan masyarakatnya. Gimana? Termasuk masalah pangan. Jika rakyat Prasojo sering kadang-kadang juga kerjasama dengan dinas lain. Kita ngeri Pak. Saat ini beras impor, garam non sewu, berapa kilometer pinggir pantai kita, tapi garam impor. Iki sing salah masyarakatnya apa sing nang negara. Padahal banyu laut iki dadi uyah, kok uyah impor. Majapahit mampu menguasai dunia. Pusate teng Mojosari. Tapi terulang gitu. Niki Mojosari. Nah ini niki tertinggi. Wau sing napa tertinggi lajeng wau terendah coba. Pas yang terendah. Nah ini. Ini intinya ini sama dengan tadi di saya orang kita. Ini intinya juga di Bojonegoro. Jadi Sri Lanka ini negara yang non sewu tradisinya kuat. Sri Lanka ini bahkan Kedubes RI pernah diberi sanksi oleh Sri Lanka ming goro-goro nopo. Waktu itu Kedubes RI menampilkan fragmen tentang Rahwanaraja. Menurut cerita kita, Dasamuka niki tokoh antagonis toh, nyolong Sinto toh. Lah, Sri Lanka itu sangat mengidolakan Dasamuka. Kenapa? Rahwanaraja itu adalah seorang pecinta sejati. Dia sangat menghormati wanita. Walaupun beliaunya ini mengurung Dewi Sito sekian tahun, kok digepok singgol. Itu dari Pak moderator tadi, PPL, namanya PPL. PL, calon TKW, tolong dino wis dikeloni. Loh, tapi sing apa wayang nggih napa mboten? Rahwanaraja ini mengurung Dewi Sinta sekian tahun, demek wae ora. Seorang penghormat wanita. Nek kira-kira kula ngaten waduh wis gak karu-karuan misal. Apa mulai moderator ini kita itu ayu bingung misal. Nah, gara-gara Kedubes kita menampilkan fragmen wayang yang nun sewu ngelek-elek Rahwana, kita diberi sanksi loh, hampir mau diputus. Hubungan diplomasi kita mau diputus. Ini Sri Lanka. Dari 1.000 orang sing cerai namung sak monten. Berarti apa? Kekuatan budaya lebih besar. Itulah sebabnya nanti kita tampilkan dukun manten. Carane dukun manten itu nek mimpin pas upacara manten sing sakral, ojo nganti perias sing diisore mingiso ngrias terus wani dadi dukun manten. Ndak boleh. Nah, nanti saya sampaikan syarat-syarat dukun manten. Lanjut Mas. Sing niku Mas, negara terbesar. Ini kuncinya apa? Juga tradisinya mulai luntur karena mereka terlalu bermain sekuler. Sekuler boleh, karena dogmatis juga nggak boleh. Dogmatis juga melemahkan Allah. Belgia, Portugal, Bulgaria, Ceko, Spanyol. Nanti solusi ini kita bicara dari data. Saya bukan non sewu apa istilahnya ngunggul budaya tidak. Ini kita bicara dari data. Karena kita dalam lembaga kajian. Lanjut Mas Bowo. Apakah benar faktor pemecah perceraian itu ekonomi? Kalau menurut saya kok enggak benar. Kenapa? Pangapunten, saya tidak boleh sebut nama. Lah wong sak atase kepala daerah we pegatan kok. Tidak perlu saya sebut nama. Wong sak kelasé pengusaha pegatan. Kepala daerah nggih waktu kampanye siapa yang mendampingi, waktu menjabat siapa yang mendampingi. Ada kelasnya bupati, ada kelasnya gubernur. Apakah mereka ekonomi ini ambruk? Apa mereka melarat? Enggak. Jadi teori ekonomi tidak sepenuhnya benar.
Kemarin waktu saya nyusun ini, anak saya tanya, Pak, itu ekonomi sama pekerjaan apakah tidak sama? Tidak. Ekonomi ya bicara ekonomi tentang manajemen keuangan rumah tangga. Sehingga Bapak Ibu, non sewu, niki khusus ibu-ibu, di dalam bulit Jawa, tiang istri sing paling elek niku kalih. Setunggal niku pedaringan dobol. Ini bicara Jawa lo ya. Nomor loro napa? Tapi kendu. Nek pedaringan dobol sing iso di napa? Kasih duit. Yang pegang manajemen suami. Tapi nek pun tapi kendu, wis ndak ada ampun wis. Boten ngertos tapi kendu. Waduh iki Jawa ilang Jawane. Nun sewu nggih ibu-ibu, riyin leluhur kita niku ora lanang ora wadon tapian. Sinjang. Sewek. Lho nek sewek kendho pripun? Loro. 300.000 sak jam jarine. Ekonomi bukan faktor. Sebenarnya tadi yang saya harapkan dari Disnaker itu mengupas dari ekonomi dan pekerjaan. Ini solusi ini. Nek ngomong ke iman itu tugasnya tokoh agama. Langsung pekerjaan. Pekerjaan bisa menjadi penyebab perceraian. Jauh. Tidak harus bicara Indonesia Hong Kong. Bicara Malang Surabaya mawon. Pekerjaannya jauh. Mulai sakulan pisan. Terus minggu pisan sami mawon. Ini juga faktor napa perceraian. Terus langsung pihak ketiga. Yeah. Lajeng faktor keturunan. Lakno Bu, Bapak, di dalam budaya Jawa untuk mencari pasangan ini kudu bobot, bibit, bebet, bebek. Nek jenengan pengen ngertos niku buka channel YouTube Raket Prasojo TV. Jenengan simak yang bobot, bibit, bebet, bebek. Bobot napa? Bobot itu kualitas. Kualitas calon pasangan kita. Bibit napa? Keturunan. Nggih. Lajeng bebet. Bebet niku kecerdasan. Bebet kehormatan, bebet. Lajeng napa niku saat ini nampaknya sudah jarang ini diperjangkit. Pangapunten Bapak Ibu, kalau ingin ke Semarang, saya mendatangi teman yang beliaunya itu pengasuh pondok asuhan yatim, panti asuhan yatim piatu. Kalau tengeriku berbes nanti kalau mboten iso mlebu, kameramen kalau kan mlebet. Jejerno 31 bayi. Akhirnya kalau ndamel konten judulipun apa? Ada mantan pasangan, tapi tidak ada mantan anak. Kula mboten tega mboten wani mlebu lho, mangke jenengan simak piyambak. Sing kula kan mlebu kameramen iki. Lajeng tingkat kesempurnaan pernikahan. Inilah solusi. Seperti tadi Sri Lanka. Nanti untuk prakteknya biar dibedah oleh Bu Titi selaku praktisi. Nah, supaya pengantin kita sakral, niki nuwun sewu, mau kan dari awal mencari pasangan komponen bobot, bibit, bebet, bebet. Nggih. Terus sing penting aja golek nuwun sewu pedaringan dobol kali tapi kendu. Nggih. Lajeng keserangan pernikahan. Lanjut Mas. Nah, inilah solusinya. Ngapunten. Menawi di berbagai upacara pernikahan, seringkali orang hanya bisa berbicara semoga pengantinnya nanti mampu berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini solusinya piye ora tau dijelaske.
Terus mantan sing dikon ceramah melayune niku seksual. Akhirnya apa? Sakralnya kurang. Sehingga ketika upacara pernikahan kalau bisa jangan gunakan Mudutul Kasanah nggih nek cara Islami Ustaz utawi Sabdo Tomo niki diwanti-wanti. Ojo ngomongke perilaku yang napa istilahipun mlayu niki porno seks. Tapi nggih pripun, Pak? Mubalek ku cerita teng kula. Pak sing payu niki nek mambu-mambu ngoten niku. Berarti sing salah sinten? Lah dhewe kan sekedar ditanggap. Sing penting amploke. Lajeng, lah ini kita ingin menekan angka perceraian, menekan dampak negatif tuah pengantin, palate manten. Ini yang nggak pernah kita. Dados palate manten itu tidak hanya pada ke pengantin saja, tapi ke semua kru. Banyak kejadian karena ngitung dino sing boten bener, lajeng upacara nikah sing boten sakral, bar nikahan niku kadang kala nun sewu ekonomine tiyang sepuhi utawi ekonomine si manten morat-marit. Terus nun sewu terjadi perceraian. Bahkan ngapunten saya kula niku riyen nggih nate dadi MC. Nek sakniki mun isin kersane kanca-kanca sing gentian lah saya cari lain. Saya kenal perias itu banyak. Saya cermati itu ada lebih dari hampir 20. Perias-perias muda sing wayahe durung dadi sakjane dereng saged dadi dukun manten nekat ngomongke manten. Apa yang terjadi? Si perias wau niku nun saya kawin cerai. Perias ini jadi cerai itu bisa pengantinnya, bisa periasnya, bisa orang tuanya, bisa orang yang terlibat dalam upacara tadi. Ini fakta di lapangan. Jenengan aku napa mboten wingi kula sak derenge acara niki kan kula ngobrol kali Pak Kades. Pak Kades malah nyebut jeneng wingi niku sinten wonten masyarakat itu ngene perias iki. Ini bukan perlu kula sebutke karena kita tidak ingin membahas itu. Bahkan kalau wingi Mas Ahmad Kusari, Pak, kalau sakit ada pembicara, gak iso Mas. Nek pengacara aku payune salah bener. Sing sampene wangi pihak wedok, ya sing salah, sing lanang salah. Nek sing dadi klien sampean lanang sing wedok salah. Kita tidak bicara cari salah bener. Kita ingin cari solusi menekan angka perceraian. Nah, saat ini nun sewu kersane mboten dawa-dawa. Sejak dulu yang berhak mimpin upacara pernikahan itu adalah dukun manten. Saat ini golek dukun manten pun angel. Napa malih gara-gara winginan isu dukun santet. Akhirnya pun apa? Siapapun yang berlabel dukun diarani negatif. Padahal dukun itu asli bahasa Jawa artinya adalah spesialis. Dukun manten berarti spesialis manten. Dukun sapi spesialis sapi. Enten dukun sapi ini kok. Waktu kurang 3 menit. Dukun pari. Kali pari kok. Kurang menit 3 menit. Oke. Saat ini kira-kira dukun manten. Setunggal perempuan sing sampun menopause. Sing sampun boten men. Pun luas nek cara Jawa. Kaping kali tidak pernah bercerai dalam rumah tangganya. Terus ngapunten jenengan sing pun nate pegatan jangan harap bisa jadi dukun manten. Acara ini nanti kalau sukses, saya akan membuka pendidikan dukun manten. Kadang dos pundi. Janipun kriteranipun sing asring itu jane estri dukun manten niku. Nek nek kepeksa lanang pripun? Setunggal mun dewasa. Pangapunten dewasa di sini bukan sekedar tua loh, nggih. Soalnya apa? Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Sehingga banyak orang jadi umurnya wis tuwa niku kaya mbocai. Berarti apa? Dewasa ini terkait dengan psikis, kejiwaan. Sehingga dia memberikan aura positif kepada manten. Nun sewu Bapak Ibu, yang jenenge wong rumah tangga wonten bengerangan niku wajar. Tapi nek psikisnya kuat, otomatis aman. Lah sing nyontoni pertama niku dukun manten.
Lah nek dukune manten sik bocah, ning gara-gara iso ngrias terus dadi dukun manten. Lah wong nafsune dhewe sik urung iso ngoper kok nemone. Kenapa? Karena ketika mempertemukan pengantin itu kan nafsu juga. Padahal sik iku non sewu, hormon testosteronnya sik makantar-kantar. Beda nek pun sepuh-sepuh kadang-kala jare guyone wis gedhe. Tapi nek sik nom itu luar biasa. Sehingga dukun manten harus mampu itu. Wanita yang pun luas, lajeng kalau laki-laki pun dewasa, bukan sekedar tua, lajeng apa niku. Dan itu makanya enten banyak sekali kriteria-kriteria yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Termasuk sempat dihentikannya apa namanya kudu posorin. Lanjut Mas, kesana udah rampung Mas. Soalnya 15 menit kira nggak ini terus mau ini mangke praktis ini sampean terus lanjut terus mangke bagi yang ingin bisa ngopi terus lanjut terus ini ritual tradisi di balik pernikahan ini yang banyak orang yang jarang paham. Satu, dukun manten dan calon kedua pengantin harus melaksanakan puasa Jawa. Ngapunten, jenengan bisa simak YouTube Rakyat Prasojo TV judulnya. Kalau Anda siang jangan ngaku puasa. Jadi antara siang dan puasa beda. Poso Jawa niku mutih, ngerawat, ngidang, ngalong. Kalau siang itu dari bahasa ini awalnya menjadi bahasa Arab dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga siang itu adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Tapi kalau puasa dari kata upah dan puasa, artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Anasir banyu, geni, angin, lemah. Jadi beda puasa dengan siang, harus paham. Puasa Jawa, lajeng ritual mohon doa restu pada leluhur dan punden. Ini wajib. Kenapa? Ngapunten Bapak Ibu. Jenengan teng alam dunya nu enten mergane sinten? Bapak Ibu ya. Lho Bapak Ibu enten mergane sinten? Simbah buyut, mbah cangga, mbah wareng, mbah udek-udek, mbah ketemu, mbah tumerah. Jadi harus paham itu. Ini salah satu kenapa harus sakral. Kadang kalau nun sewu tenggene mbah cangga ora tahu bingungi nang makam liyane. Padahal itu yang menjadi kita ada di dunia ini. Lajeng penganugerahan nama tua. Ini sudah banyak yang sudah tidak dipakai. Rumiyin, tasik imut nih. Terus contohnya pun bapak kula. Bapak kula nu mul marini. Setelah menikah namipun Mulya Parjono. Nama tua. Terus lajeng ibu itu otomatis mengikuti nama suami. Sehingga dengan cara ini, sanajan tadi kerja teng Hongkong atau teng Nonsewu, teng Surabaya, ketika kenalan, orang akan mengatakan nama tua. Nah kalau tradisi ini tetap terlestari, ketika kalau kenalan nama tua, orang akan berreflektif apa? Oh ini berarti wis duwe bojo, karena namanya nama tua. Terus seorang istri ketika mengenalkan tidak lagi namanya sendiri, tapi nama tua tadi. Sehingga walaupun di luar negeri itu tetap akan dihormati dan dijaga kehormatannya, kecuali memang orang tadi kriminal. Biasa niki mboten masa mun rabi ngoten lunga teng Jakarta wis. Karena tidak pakai nama tua, kadang-kadang dia malah ngaku Joko, ngaku single. Ini jadi nanti bisa diperjelas napa di sesi tanya jawab. Kalau cekapi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Pak Sutrimo yang sudah memaparkan dari beberapa dimensi. Ibu buatan bisa kodok ya. Ya disebut Pak Trimo ini penyebabnya ibu. Buatan itu hanya data kan, datanya memang faktanya ibu-ibu itu banyak yang menggugat cerai. Datanya seperti itu, multi interpretasi. Ditafsirnya ibu-ibu membela diri ya soalnya ya mesti aja dibuka cerai lah, mesti lanang gue belara orang mulai lah. Berarti bapak-bapak sih nakal ya. Kodoh aja saja. Karena ini multi interpretasi, jangan rasa bodoh. Atau bukan tradisi dari penaman.
Itu mungkin panjenengan semua akan lebih asik lagi setelah panjenengan mendengarkan bagaimana praktisi. Untuk berikutnya monggo paparan dari Bu Titi kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titi Mardika. Usia saya 65 tahun. Saya menjadi perias mulai tahun 80. Menjadi dukun manten menuntang manten tahun 1995. Nah, di sini sebagai dukun manten yang pertama-tama yang dilakukan yang sudah ditentukan hanya itu kemanten itu dipengit. Jadi kita lestarikan adat Jawa dari nenek moyang kita. Soalnya ya mungkin saya tidak tahu apa belum pernah dibahas yang seperti ini. Jadi mulai saya rias sampai sekarang baru sekarang ini saya tidak tahu. Dan untuk selanjutnya pertama itu manten dipengit 1 minggu sebelum hari hanya. Tidak boleh keluar dan menjalani puasa. Itu aja, nanti tidak boleh ketemu sama calon pengantin. Terus kedua, siraman sebelum hariannya 1 hari. Nah, siraman cegah siraman. Ada bunga kembang taman ya, kado ya. Ada kembang setu, ada 2 kelapa gading, terus anake gedang rojo sing pupus kait luar daunnya. Nah terus selamutane dawet ayu dari beras, kolok jajan pasar, tumpeng robyong. Sing lawane jangan luwe godhog tawon kayak teri. Lalu buane siraman iku lemeke mori putih kali godhog luwe. Lah sing menjalani siraman yang 7 pasangan suami istri yang masih janda secara bergantian. Setelah itu dilanjutkan ibu perias. Terakhir bapak ibu yang menyirami. Terus kan di situ sudah disiapkan kendi untuk wudhu. Bapak ibu doni, terus dilanjutkan pecah kendi. Pecah kendi bukan pecah toh, itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Gak mecah kendi, mecah jatah pamore jabang kayune manten. Terus dilanjutkan potong rambut. Setelah potong rambut, si motong bapaknya, si terima ibunya. Dilanjutkan pedang jeruk. Bapaknya sing duduk, ibunya sing nganggur. Selama perjalanan nandur jeruk, itu manten dimasukkan diratus supaya wangi alami. Kalau sekarang pakai
diratus, dikerik, terus sementara manten di dalam diratus itu ibunya dilanjutkan jualan dawet. Nah biasanya kalau dulu itu yang buat beli itu pecahan kreweng. Nah sekarang kan sudah ada koin. Terus dilanjutkan malamnya itu langsung midodaren. Rekan sekali kan 6 bulan. Setelah itu ijab kabul. Ijab kabul itu kan tergantung yang punya hajat, karena berkerso apa besok paginya, apa malamnya itu tergantung yang punya hajat. Nah terakhir yang lebih berat lagi untuk temu manten. Temu manten itu paling apa ya, rasanya ini abot sangat belum temu. Nah persiapan itu kalau tanda-tanda mantennya itu, oh mantennya kamu enggak, itu ada kubu-kubu. Ini Pak Timo, itu bukan temu tapi tanda-tanda manten kamu rambo persiapan untuk temu. Nah kalau manten temu itu tidak semua itu bisa menentukan seperti perias. Boleh perias asal sudah punya mantu. Ya Pak, itulah. Nah terus temu itu apa? Pak, mati ketemu apa Pak? Kodok ngorek. Nah, mati ketemu itu gendengnya kodok ngorek, gitu loh Pak, kan Bu, Ibu. Saya senang. Kebo biru itu untuk woro-woro, jadi saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Ya cuma itulah. Kalau nanti saya jabarkan nggak cukup 15 menit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, dari praktisi ternyata pelaksanaan temu manten itu banyak simbol-simbol. Ya, tadi sekian banyak disebutkan, misalnya kembang setamar. Kembang setamar itu kan lambang keindahan, sehingga rumah tangganya kita indah. Jangan luwe, maksudnya rezekinya ben luwe. Terus pondok tawon biar menjadi madu yang dihubung orang banyak. Sing gak penak sing teri kita terus berharap diterin roh. Tiga pembicara sudah mengungkapkan pendapatnya, sehingga untuk selanjutnya Bapak dan Ibu monggo kula aturi mengajukan pertanyaan. Saya bagi menjadi 2 sesi ya. Mungkin masing-masing sesi 1 4 orang penanya, nanti sesi 2 juga 4 orang penanya ya. Untuk itu kepada panjenengan monggo pertanyaannya disampaikan dan ditujukan kepada siapa? Monggo. Monggo. Kasih kesempatan 3 lagi, dibuka 2 sesi. Pak Masudi. Bu Dia. Monggo Bapak. Pak Sinten. Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur siang Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Pertanyaan saya sederhana saja, Pak Trimo dan Bu Titik Matikia. Karena
latar belakang permasalahan Bu Pak Trimo, bahwa saya itu sangat percaya sekali apa yang jenengan sampaikan kepada kami, bahwa tentang tua, tentang itu sangat percaya sekali. Karena dari apa yang dari biskup-biskup yang sampaikan itu 98% kalau saya mengatakan itu adalah benar. Jadi fakta itu adalah benar. Akan tetapi karena masyarakat kita itu istilahnya punya kepercayaan selain seperti kita, itu yang akhirnya ini menjadi tirai atau menenggelamkan pemahaman tentang kejawaan kita. Nah, untuk itu apa yang bisa kita perbuat untuk menyampaikan hal ini kepada generasi kita? Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, monggo. Bu namun kadang ibu titik ya. Bu syarat-syaratipun kados dukun mantep ini kados pintu. Sampun ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Pak Arman. Setelah saya mendengar dari narasumber pertama, kedua maupun ketiga, menurut hemat saya atau pendapat saya, sebenarnya untuk perceraian ini tidak hanya bisa diatasi hanya dengan apa ya, seperti tuang pengantin, dalam arti temu manten aja. Dalam acara sakral Jawa di sini, selain dukun manten itu sendiri, ada sing ibaratnya katanya ubeng-ubengi. Dan di sini dalam arti apa, nyawur beras kuning dan lain sebagainya. Terus pembagian wilayah kerja istilahnya untuk dukun manten itu yang apa aja, terus sing ubeng itu apa aja, pertama. Terus kedua, di sini dalam ibarat kita apa, menemukan kemanten, di situ ada yang balangan gantal atau mungkin balangan suruh. Nah di sini banyak sekali persepsi seseorang sopo sing gua dhisik dhek duwe joyo sing kari mesti apes. Sehingga apa? Padahal kalau kita punya persepsi seperti itu, waktu kita buang yang dulu istri kita kena, dia apes bojo akhir tadi loro apa wong lanang gak melok apes. Kan sama ujar seperti itu. Jadi dua-duanya lah untuk mengatasi itu gimana menurut Ibu? Terus yang ketiga, di sini sebenarnya untuk wilayah seperti kembar mayang itu harusnya lebih sakral daripada kuade. Tapi kenapa saat ini yang paling banyak digembor-gembornya atau diperbaiki masalah kuadenya bukan kembar mayangnya? Ini sebenarnya tugas dari dukun mantennya atau tugas sing ubeng-ubeng. Sementara ngatur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ini kepada Pak Srimo dan masih dari Bu Nani, mohon kegiatan ini berlanjut. Terima kasih. Kalau pengen tanglet sing rawuh, kinten ada nggak yang pengen mangke tumut pelatihan dukun manten? Enten. Nah, nek enten mangke coba mangke daftar teng Bu Nani. Kalau untuk syarat pertama tidak pernah bercerai. Jadi kalau yang merasa pernah bercerai tidak bisa dukun manten, tidak bisa jadi dukun manten. Nek ping perkara Pak sakniki kula dereng luas gampang, dinteni sesuk ya luas. Sesuk ya menopause. Sing penting tidak pernah bercerai. Lah nek dukune kowe bolak-balik pegatan ate nemokne manten. Nggih, nek enten sing kepengin pelatihan dukun manten, niku mangke daftar teng Bu Nani. Niki ngapunten, ini pengalaman saya pernah disuruh tolong. Boten perlu kula sebutke daerah. Ya Mbak niku pengen nemokne putrine. Niku ndamel dukun manten sesuai kriteria budaya Jawa. Delalah ora nemu. Akhirnya pun lo ngerti tanggine jenengan apa derek jenengan enten mboten sing pun sepuh utawa tiyang istri sepuh wis uwas terus ora tau pegatan. Enten Pak gelem tak latih dadi dukun manten. Urun saya latih. Ngapunten Pak, Bu. Kalau saya nggak bisa jadi dukun manten, soalnya napa kula sik enom.
Ning nek nglatih terus mangke napa isilipun tata carane dos pundi, dungane dos pundi saya bisa. Tapi nek kan praktek dadi dukun manten kula dhewe sik dereng saged. Saya harus tahu diri. Nggih. Mangke nek pancen pengen niku saya siap. Tempatnya bisa di Sanggar Raket Prasojo atau nanti di sini bisa. Kalau dari pemerintah desa ke Pengkerto ada 3 yang menawarkan boleh ketempatan. Mojosari, Ngijo, Srigonco. Atau sambil rekreasi di balik kambang bisa. Tapi nggih non sewu kan pelatihan dukun manten enggak boten cekap sehari. Lajeng tetap dari Bu Nani soal pekerjaan. Sebenarnya kalau menurut saya permasalahan bangsa ini adalah psikis, kejiwaan. Leluhur kita mengatakan urip iku obah. Nggih napa mboten? Sik eling lagune dolanan sluku-sluku bathok-bathoke lailu si Rama menyang uta oleh-oleh payung motho mak jempit lho obah kok mati ora obah ya obah golek duit entuk duit sak ketip tukokno lombok emprit dan sebagainya. Itu makna filosofinya kuat. Urip iku obah. Bangsa ini kalau saya lihat belum obah. Bisa dikatakan 85% bangsa Indonesia belum obah. Berarti faktornya psikologi karena kita semua meninggalkan ajaran leluhur kita. Kita pernah menjadi penguasa dunia, tapi sekarang kita menjadi budak bangsa lain. Tidak ada yang sadar. Bangsa kita ngeri Pak, bangsa kita betul ngeri. Guru iso obah, isone diobahke. Gini betul? Bangsa kita belum iso obah seperti ajaran leluhur kita. Ning isone lagi diobahke. Akhirnya apa? Sing kepenak yo kapitalis. Kapitalis yang terutama yang kapitalis yang dengan modal besar. Apa maksudnya diobahke? Yang jenengan utawi putri-putri ndra kerja teng pabrik, kerja nang toko. Ini diobahke, kira mboten? Pangapunten Pak Yeti. Pegawai negeri ya diobahke. Sehingga banyak sekali non sewu. Gini pegawai negeri sing wis bukan kursus itu pegawai negeri. Di Pemkab tuh sekian honorer, uripe yo ketimpul kok. Dia yang dimaksud diobahke iki wira swasta. Loh kita ini nggak sadar 85% bangsa Indonesia belum iso obah. Isone diobahke. Jadi kuncinya itu sebenarnya kunci awal Pak, pangapunten di Pak Disnaker. Kunci awal itu bukan soal pelatihan menurut saya, tapi persiapan psikis. Bagaimana membentuk jiwa-jiwa sing gelem obah, ora mung sekedar diobahke. Saya itu juga pernah diminta rekanan di PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memberi pelatihan produksi sabun kelerak. Kulo nganti prihatin. Pelatihan sabun kelerak ini dibiayai negara, dana DJ, bar pelatihan bar. Kenapa? Jiwanya yang lemah. Kulo duwe ilmu lho tak kekne. Sapa sing gelem gawe sabun kelerak tak ruruki. Padahal sewu ekonomi kenapa sabun itu tingkat ekonominya tinggi. Bayi lahir procot ora doyan beras butuh sabun. Wong mati wis ora doyan beras sik butuh sabun. Saya memberi pelatihan gawe sabun. Bar dilatih yo bar. Jiwanya bangsa kita yang sakit. Kajeng Pak Masuk tampil yang bagaimana yang beda keyakinan dengan kita. Ketika kita bicara tentang ajaran leluhur kita, ini otomatis kalau kita bicara agama itu diakuti adalah dayong di negeri ini. Ya kutuke dayong sing napa? Dayong kutuke sing manut sing duwe omah. Aja dayong ngatur sing duwe omah. Bagaimana nun sewu? Upacara sakral, upacara pernikahan kudu sakral. Yang bangun itu Pak Pulau Islam sampai akad nikah dhisik,
sebelum pamane upacara pernikahan yang sakral. Sing Kristen bagaimana? Ya udah silakan pemberkatan di gereja. Yang Hindu bagaimana? Silahkan upacara di pura. Tapi upacara pernikahan tetap harus sakral. Sing duwe omah kudu ngatur omah, aja nganti daya kurang ajar ngatur sing duwe omah. Kira mboten? Kula sakniki ngapunten, kula mane bertamu teng ngene Pak Yit. Pak Yit tak atur, purun Pak. Kula daya sing kurang ajar lho. Pernah enggak kita sadar itu? Kita harus seperti Sri Lanka tadi loh. Sekelas negara hampir Indonesia diputus diplomasinya. Ming goro-goro kedubes kita Prakemen Dasamuka dadi tokoh antagonis. Lho ki sing di omah kudu ngono kuwi. Masa nang Indonesia ki ra ono elek, nang kono ki ra ono apik. Dia pecinta wanita, pengagum wanita. Mun saya umurung Dewi Sita tahunan ora gepok single. Teng mriki kadang kala lagi kenal dini sore sesuk wis gak karu-karuan. Lajeng kalau mau yang dari Budia pertanyaan tidak untuk saya, lajeng untuk Pak Darman. Intinya sing bener sing di kalah menang. Kalau menurut ajaran Jawa, dalam rumah tangga itu tidak bicara kalah menang. Setiap orang bicara kalah menang pasti ujung-ujungnya pasti penindasan dan mesti cerai. Seharusnya tidak bicara kalah menang, tapi bicaranya adalah solusi terbaik untuk keluarga, untuk anak-anak. Soalnya nek nganti perceraian mun sewu sing dadi anake. Napa malih wong lanang teng Indonesia niku kurang ajar. Nek kok kan kula kritik piantun putri. Saniki kula kritik tiyang jalan. Wong lanang niku teng Indonesia kurang ajar, bar wis pegatan niku gak gelem ngopeni anake. Rata-rata to nggih, akhirnya seorang ibu itu menjadi ya dadi bapak, ya dadi ibu, padahal ada pasangan, tidak ada mantan anak. Dan yang saya katakan perceraian di sini sebenarnya tidak hanya sekedar angka administrasi dengan selembar kertas dari akte pernikahan, tetapi juga nun sewu perpisahan pasangan-pasangan yang tidak nikah secara resmi. Kepikir ngaten sedosa pun kula jawab, pangapunten. Kalau langsungnya datang moderator. Terima kasih Pak Trimo. Sudah begitu gamblang jawabnya. Leman ibu-ibu sediloknya saya dan bapak-bapak. Ini Pak Trimo ini diroyok gitu. Berikutnya adalah dari Pak Marsudi. Dari Pak Marsudi ini diarahkan kepada Pak Trimo juga begitu. Setelah kita mengetahui kondisi seperti yang diceritakan itu tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk dijawab? Monggo jenengan mungkin lagi begitu. Bagaimana langkah kita setelah sekarang kita tahu data perceraian tinggi? Apakah kita diam? Tidak. Padahal dipikir non sewu rakyat prasojo itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan tidak pernah dapat dana dari pemerintah. Tidak tahu nanti mari ini diaturke Pak Yekti, proposal saya kita cair. Proposalnya cair itu doane jenengan. Paling boten kanca-kanca pengerawit kan yo leopah ngoten lho, ora gotong royong ngoten. Selama ini rakyat prasojo tidak pernah dapat dana dari pemerintah, sampai kemarin Bakesbang Pol Kota Malang mengusulkan rakyat prasojo itu menjadi ormas nominasi nasional. Karena kita dapat bantuan dari pemerintah atau tidak, kita tetap berkarya untuk masyarakat. Salah satunya ini, kita juga sering tadi saya matur, kita memberikan pembelajaran produksi sabun kelerak. Ingkang rawuh niki yang tertarik pengen gawe sabun kelerak, saya siap ngajari. Misinya untuk penyelamatan alam. Jadi setelah kita tahu data ini, kita terus melakukan pergerakan-pergerakan. Apa saja pergerakan tadi? Itu tadi nun sewu, kita mendidik masyarakat ayo ubah, orang ming diubahki.
Karena selama ini jenengan aku ino mboten kudu boleh kok guru ubah. Karena saya ya, ayo ubah bareng. Ya wis kadung kerja teng pabrik Pak, wis kadung PNS Pak. Lho, masuk PNS ya iso tetep ubah kok. Ini sekedar contoh mawon. Kalau mungkin nek jare tiyang ngeten, oh iku Pak Tru mungkin jar iso nglakoni. Kalau bapak nggih Ibu, Bapak, ini mencontoh, mungkin dikira kula ming jar koni iso jar gak iso nglakoni. Anak kula niku honorer Pak, teng Dispenduk Capil. Nanti setiap ada orang minta tolong anak kula diparingi harta kali yang minta tolong itu ndak mau. Konco-konco protes. Mas, nek sampean gak ono-ono gak apa-apa Mas nang jowo sampean digawean. Lah kanca-kanca sing honorer iku nek gak nampa ngono gak oleh apa-apa. Anak kula cerita teng kula akhirnya saya beri saran ngene lho. Gowo cawara Jawa sutik njaluk sutik nampik. Ketika ada orang minta tolong yen menehi tanpa nono mbuh pira jumlahe ning gak menehi aja njaluk. Kenapa? Ngapunten. Anak saya di luar punya CV. Direkturnya anak saya, komisarisnya saya. Sehingga walaupun baru kelahiran tahun 94, sik bocah niki sore, niku ngapunten, utangnya akeh. Cicilan tiap bulan 10 juta. Padahal bayarannya king Dispenduk Capil ming 2 juta. Pinten Pak honorer? 2,5 juta. Coba jangan bayangke, bayarannya pokok Pemkap 2,5 juta, cicilan bank 10 juta. Intinya apa? Urip iku obah ngono lho. Rakyat prasaja sudah banyak bergerak. Perkara diakoni masyarakat ngomong boten itu terserah masyarakat. Sami sebelum acara ini saya itu diguyur, nambah dikritisi. Salah satu anggota kepolisian Kabupaten Klos sebut namin. Pak Trimo jane sing jenengan goleki apa to kok ngurusi wong akeh. Gak kesel sampean. Saya hanya berpikir sederhana. Saya ingin berkarya untuk masyarakat ini. Saya juga tidak kepingin nyalek. Karena kemarin ada yang iri, saya dikira mau nyalek, saya tidak akan nyalek. Kita lakukan terus. Setelah kita tahu data ini, kita memberikan pencerahan-pencerahan pada masyarakat, pelatihan-pelatihan semampu kita. Karena non sewu danane golek-golek ngeten lho. Muga-muga matur enten gini loh, enten Pak Yeti laporan ke Bupati terus rakyat prasaja dianggarkan. Oh, matur nuwun. Nek malah dibegal. Karena ngapunten, saya mencoba merintis memperkenalkan ke tingkat nasional bahwasanya Bung Karno terinspirasi Pancasila itu di Candi Kidal. Setiap tahun kita adakan kegiatan. Ini Pak Yekti besok karena saya pernah disangoni. Setiap tahun kita habiskan dana ratusan juta. Setelah itu kementerian ada perhatian. Setelah itu oleh Pak Rendra waktu itu bupatinya dawuh kegiatan Pak Trimo tentang sejarah Pancasila di Candi Kidal ini menjadi agenda resmi Pemkab, tapi pelaksanaan rakyat prasaja. Tapi setelah Pak Rendra nggak jadi bupati, acara dilakukan, ning danane dibegal orang rakyat prasaja. Nggak perlu saya katakan siapa yang begal. Tetap jalan Pak Marsudi. Kita akan terus lakukan pelatihan-pelatihan. Sampun enten malih. Sampun matur nuwun. Terima begitu antusias dan menggebu-gebu. Karena kegiatan ini tidak didanai oleh siapapun kecuali gotong royong. Pertanyaan dari Mas Darman bahwa di dalam orang punya hajat itu kan ada dua fungsi. Yang pertama fungsinya lek wong kulonan ngarani doke ya. Doke itu adalah orang mulai yang golekne dina sampai jogo amprih selamat iku piye, bahkan lek perlu lek pas gawe aja sampai udan, itu kan kerjanya doke. Terus yang kedua itu adalah tentang keberadaan dukun manten. Ini pembagian wilayah kerjanya seperti apa? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang gantal. Gantal itu suruh yang dilempar. Kalau dilempar dhisik, sing dhisik menang. Lalu sing lemparne sing lanang berarti lawan sing lanang menang, sing wedok kalah. Lek kalah dadi apes kan gitu ya. Gitu.
Apa memang begitu Pak? Lendeng itu kepercayaannya tidak begitu. Kalau di wilayah sana hampir 90% orang kepercayaan seperti itu Pak. Sehingga apa? Menimbulkan energi negatif sehingga masuki mantan itu sendiri. Oh ya. Nah, untuk menanggulanginya itu gimana? Ya, terima kasih. Tentang Gantal ini kalau di daerah saya ternyata agak beda-beda masing-masing daerah. Saya aslinya Tulungagung gitu. Kalau di daerah saya Gantal itu sama dengan perwujudan cinta. Sing wedok ngelimparne cinta dengan sing lanang, pelak sing lanang ngelimparne cinta dengan sing wedok. Maka persyaratan ngelempar Gantal itu kudu kena. Lah iso ya kena dadane. Sasarannya itu dada, karena hati itu ada dalam dada. Ngono lek di kono. Tapi mohon maaf karena budaya itu tidak bisa disamakan ya. Sifatnya kan lokal, sifatnya lokal. Ada istilah lokal genius itu masing-masing budaya mengelola budaya masing-masing daerah mengelola budaya sesuai dengan kemampuan lokalnya kan begitu. Akhirnya interpretasi budaya beda-beda. Wong kene nyeluk bapake jambal itu gak apa-apa. Mboten oleh kudu bapak Sutrono. Ya. Bapak Dharma gitu. Teman saya yang dari Rian itu anaknya nyeluk bapaknya langsung jenenge. "Hei Amos, kamu dari mana?" gitu. Dari kini dituduh gak asing akan dulu. Itulah budaya. Jadi itu yang menyebabkan kita beda-beda. Terus yang ketiga tentang kembar mayang dan kuadi. Terus cara kasaran ini loh. Kembar mayang dengan kuadi itu kan beda. Oleh kembar mayang itu begitu sakralnya, lah kuadi lah enggak lah. Nah ini bagaimana cara kita itu menyadarkan sing dadi mantan ini bergaya kembar mayang koyo ngoten. Intinya seperti itu. Ini kayaknya pertanyaannya semuanya mengarah kepada panjenengan Bu. Monggo dibicara. Masalah Gantal itu tergantung daerah. Terus masalah kembar mayang, ngoten. Kalau daerah Malang masih menggunakan seperti lampion. Tapi kalau daerah Blitar ke arah Kileman, tidak mau pakai tore, terus janur. Tapi biasanya ada Jawa kan ada pakemnya. Iya ada, memang ada. Itu tergantung punya hajat. Kalau kita itu memaksa seperti dukun manten, itu gak bisa. Kadang ada orang yang punya hajat itu minta betul-betul pakem manten Jawa. Tapi kadang kau pose ngomong kalau sudah begitu kan kita tidak berdaya. Yang penting kita itu kerja dapat uang, nggak seperti itu. Berarti kalau berjasa untuk pelestarian padahal dari Pak berjasa akan mempengaruhi dari kematiannya itu. Nah, kalau cuma kita hanya menerima kerja dan menerima uang, terus mesti dukun mantan untuk menyelamatkan ini apa? Nah ini makanya kita bentuk ada mulai hari terbuka. Saya selama ini gak pernah menyangka kalau saya ini dicari Pak Trimo itu untuk apa, enggak tahu. Tapi selama ini saya, kalau daerah sini enggak mau. Saya tak, ini kan daerah, ya saya tahu. Pokoknya daerah Panja sebenarnya tahu. Tapi kalau daerah-daerah yang tertentu masih punya kejawen itu enggak mau. Karang Tengah pakai saji ya masih pakai adat Jawa. Jadi kita untuk hari ini makanya kita lestarikan bagaimana caranya untuk melestarikan adat Jawa. Sedangkan kalau di daerah Malang kembar mayang itu loh diuncang ke atas. Kalau daerah Sleman enggak boleh. Iya, tidak boleh, tetap diabadikan. Disitulah, makanya kita itu tidak bisa harus seperti ini. Kita telusuri dulu. Nah untuk hari ini, mari kita bersama-sama untuk melestarikan adat manten Jawa.
Nah ini dari bantuan Bapak Trimo. Cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Pak Trimo mungkin jawab dari Pak Prapto dan sedikit dari Mas Darman, masih ada yang kurang clear. Matur nuwun. Untuk Pak Darman, sekaligus masih nyambung dengan Pak Marsuki tadi. Memang tujuan acara ini Pak, kita ingin memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya masyarakat itu nanti kalau mau mantok nih putrane, ini harus betul-betul sakral. Karena dari bayi data tadi itu kan jelas Pak, negara yang paling kecil angka perceraian Sri Lanka dengan tradisinya yang kuat, sakral. Terus kalau bicara tadi Jawa Timur, Ponorogo, karena Ponorogo itu juga nilai-nilai tradisi juga kuat. Berarti apa? Ini sebenarnya sudah jawaban. Untuk menekan angka perceraian adalah kita kembali ke ajaran leluhur. Kita mensakralkan upacara pernikahan, sehingga nantinya tidak ada perias yang ngomongin ngeten, wah ora sing ngono-ngono gak apa-apa, aku masih ngene lho payu. Berarti apa? Perias tadi tidak bertanggung jawab tentang kelanjutan suatu pernikahan. Sing penting payu, sing penting oleh duit. Nah ini tujuan kita ke sana untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Lah masyarakat sendiri nanti akan milih-milih perias endi sing sekiranya di sewo. Tentunya perias yang punya pasangan dukun manten. Perias boleh muda, tapi dukun mantennya kudu memenuhi syarat. Ini tujuan acara kita. Karena inilah satu-satunya solusi. Satu-satunya solusi. Karena ini berdasarkan fakta by data tadi. Kita ingin seperti Sri Lanka dengan angka perceraian sangat rendah. Kira-kira nun sewu, yang mudah-mudahan ini tarik titik, ya mudah-mudahan dengan ini ketok tular. Jadi nek mantok nih putrane nek sik nom carilah perias yang punya pasangan dukun manten yang memang layak. Nah, cerita saya tadi belum lengkap. Saya dimintai tolong nun sewu sing dukun manten wau, akhirnya seseorang nun sewu. Karena manten ini ternyata dukun manten itu pengaruhnya besar. Karena dukun manten ini betul-betul memenuhi syarat, apa yang terjadi? Waktu itu masyarakat tidak tahu nek manten lanang itu ternyata gay. Untung kena nun saya dukun manten, wibawa ini dukun manten, lanang sing boten nganti, waktu itu nggak nganti sepasar, mantennya lanang melarikan diri. Coba nek waktu niku dukune manten boten merbawani, sing lanang boten kena walate manten, piyambake tetep berumah tangga. Napa sing boten kesiksa manten wedok? Duwe bojo lanang gak lanang. Ini terjadi di Kabupaten Malang, Pak. Hebatnya dukun manten. Delalah niku sakniki ngapunten. Padha lanangi. Sapa ngerti nek niku jebule nun sewu LGBT. Tapi kena walate dukun manten niku wau. Sepasar minggat dukun manten. Ampun nun sewu manteni. Pal biru kula. Sing minggat nu manteni. Ternyata sing lanang nu LGBT. Kira-kira mboten ngaten mesakne manten itu. Ini terjadi fakta. Lanjut ketika kita mau nun sewu, tadi saya sampaikan untuk mencapai pernikahan itu kan golek dino. Ini tadi saya lupa mengatur bahasanya rakyat prasojo juga dalam rangka meminimalisir angka perceraian, kita mencetak kalender Jawa. Kalender Jawa ini bisa untuk hidup dan kehidupan kita. Mulai nun sewu duwe kajat, duwe gawe, nggih, lajeng petani, pedagang, lajeng lelungan, lengkap.
ibarat panganan ngeten kalender Jawa terbitan Raket Prasaja itu panganan mateng siap konsumsi. Bahkan dengan modal 50.000 kena nggih golek duit. Napa niku? Madhep dukul. Berarti wong golek dina digolekne. Nah, amplope sakniki paling gak minimal 100 ya. Modalnya 50. Terus yang jenengan ngersakne kalender Jawa saged tengandhap teng pau penerima tamu cukup mengganti ongkos cetak 50.000. Niku bagaimana nanti cara mencari hari baik pernikahan, hari baik sunat, hari baik ajeng lelungan, hari baik nandur pari, hari baik kagem peternak, lengkap di situ. Lajeng pembagian tugas kalau mau sing ditanggungaken. Saya sepakat Pak Darman bahasanya kembar mayang itu juga harus pakem, harus sakral. Karena zaman dahulu sebelum ada nun sewu agama-agama datang ke Indonesia, orang dinyatakan suami istri itu nek wis panggih dengan kembar mayang. Yang dereng panggih otomatis kan waktu itu belum dinyatakan manten pada waktu itu. Terus sebelum panggih itu nun sewu Pak Narto membawa acara MC nggih. Yang dereng panggih itu baru calon pengantin sih. Ini baru wis panggih baru disebut pengantin. Lajeng nun sewu. Jadi ini nek dijelaskan rada dawa. Nek zaman iki niku wau kembar mayang memang disakralke. Lajeng biasanya manten niku sak sampunipun niki nek adat Solo, saya asli Solo. Ini setelah panggih kembar mayang niku disandingke teng tanem tuwuh. Biasanya manten niku sak sampun panggih kan kudu nandur. Kenangan biasanya nandur pisang maupun nandur napa enak tanam tuwuh. Lah kembar mayang kan disandingke teng mriku. Niku nggih di dungane didamel dupa dan macam-macam. Betul-betul sakral kembar mayang. Lah saya prihatin saat ini masyarakat kita niku ngapunten. Diarani kembar mayang niku ora ono mayange. Mung sekedar janur dilekoke terus manten dhuwure diwenehi napa Pak pucuke nanas. Lah iki nek kula sing dadi MC-ne wegah nyandra kok dudu kembar mayang kok. Lah niku mriki ngapunten iki enten pawiyatan panatacara ing kraton niku paham. Kula nek jeneng kembar mayang niku kudu ana kemayange. Lah banyak di masyarakat kita jare kembar mayang niku ora ana mayange. Wis dan janur kalian napa nanas pucuke nanas malah lucu banget. Kesakralan hilang. Jadi solusinya untuk menekan angka perceraian adalah kembalinya ajaran leluhur. Fakta ada Sri Lanka angka perceraian sangat minim. Jawa Timur Kabupaten Malang nomor 1 Ponorogo ya di sana tradisi juga masih kuat. Pertanyaan kalau wau yang jenengan boten pengen pegatan, yang jenengan boten pengen anak putu nih jenengan kena dadi mantan pegatan. Jawabannya cuma satu, ayo kembali ke ajaran leluhur. Tidak bisa dibantah. Bagi tugas pancen nun sewu dukun manten itu pasti bodongi. Sebelum itu yang berpengaruh sinten niki sing ngitung dino. Kenapa? Karena kalender Jawa itu adalah kalender yang mengakomodasi makrokosmos jagat gede. Di aku itu tidak semua pergerakan manusia mikrokosmos akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Nek dinone kliru nggih lain. Terus tugas yang paling berpengaruh dalam upacara pernikahan satu, nek tiyang mriku mestani berjonggo. Sing ngitung napa? Dino nggih. Lajeng nomor kali dukun manten. Ini berjonggo niku nggih enten nun sewu enten syarate ya. Ora wis sekedar iso hitung-hitung. Lho nek piyambake ngapunten piyambake wae nun sewu nulungi awake dhewe ora iso kok dijali tulung. Ini kathah to masyarakat kadang njaluk tulung tiyang kon ngitungke dina. Lah tiyange lho nulungi dhewe awake dhewe ora iso kok dijali tulung. Salah satunya nopo? Lah piyambake kawin cerai, nulung awake dhewe ora iso kok dijali tulung kon ngitung dina.
Gini betul. Banyak masyarakat seperti itu. Jadi nek dibabar niku untuk kata ini dan itu adalah solusi kita menekan angka perceraian. Kalau untuk pekerjaan saya sangat berharap lewat Pak Yekti Sekdim Disnaker kapan-kapan Pak Boyo dibiayai itu dengan mensewu pembelajaran fisikis. Tapi kan belum seperti versi saya. Bagaimana menungso ki obah ora diobahke. Udah. Nah, makanya perlu lagi dulu, Pak. Oh, monggo. Baiklah, akhirnya pada penghujung acara. Intinya seminar hari ini adalah mencari solusi bagaimana angka perceraian itu menjadi kecil. Intinya itu. Tentang penyebabnya memang multi. Jadi penyebabnya bukan hanya karena kesalahan dukun paten, ya. Perkembangan teknologi IT dan media sosial. Biyen niku lek sampean share karo wong arep ngomong gak wani kudu titip surat. Titip surat itu pun kudu wong sing dipercaya. Wong sing dipercaya ora mesti lek kena dipercaya. Akhirnya arep share karo wong ra sida wani ngomong. Saiki cukup sampean endong ning Facebook-e. Mari ngono sesuk sepayanan, mari ngono njaluk nomor WA. Dadi itu sebenarnya penyumbang tertinggi sebenarnya itu, ya. Jadi banyak faktor. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama untuk itu, ya. Yus, ayolah keluarga kita dijaga sendiri-sendiri. Upaya pemerintah yang sudah dilakukan mulai bidang apa saja. Intinya Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Mas Yekti tadi kan revolusi mental, ya. Pak Jokowi sudah punya program itu. Bahkan setiap SKPD itu dibekali mengikut sertakan revolusi mental di dalam menerapkan bidang tugasnya. Sampai-sampai itu tadi demi perubahannya mental, Disnaker sudah mengadakan penyuluhan secara mental. Yang oleh Pak Trimo dianggap itu pekerjaannya agama, bukan Pak, karena semua itu adalah memang kebebanan revolusi mental. Jadi saya ini kabeh kudu sodawa saya. Ya omong begitu. Terus yang kedua sudah membuat regulasi yang begitu ketat sehingga tidak bisa main-main sekarang kalau mau pergi kemanapun sudah dibuatkan regulasi yang ketat. Terus yang ketiga yang dilakukan oleh Disnaker adalah menyediakan fasilitas pelatihan untuk anak-anak prakerja. Nah, ini adalah terobosan yang luar biasa. Hanya saja informasi ini kadang-kadang kita itu tidak mau tahu kok. Ya. Kalau panjenengan sekarang itu sudah tahu di Disnaker itu ada itu lenek tonggo konco putra ngeluh. Pelayuan yang Disnaker kono lho, langsung lek sing arep luar negeri langsung ke Pak Lugito. Pak iki PT iki aman apa gak aman ngono tadi. Jangan sampai putrane sampe diplok-plok. Jangan asal PT, saiki wong golek duit carane macam-macam kok. Ya, seperti itu. Kesimpulan terakhir adalah bahwa permasalahan kenegaraan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ayo nanti dididik kita itu urut. Kalau kita itu berjiwa nasionalis, kita pasti tahu. Iki sing ngurung ditandangi oleh pemerintah tak tandangane. Ya. Kalau kita punya anggota yang sadar bersama, pemerintah aku ngajaknya proposal urung oleh, ayo tak jak urunan. Nah, ini namanya tanggung jawab. Mengisi perjuangan para pahlawan. Nah, pahlawan yang perjuangan sampai titik darah penghabisan kok. Berkorban nyawa, kan begitu kan? Berkorban harta benda, berkorban waktu, berkorban kondisi, sampai melarat berjuang. Mereka tetap jalan. Yang penting Indonesia merdeka. Nah sekarang ini waktunya sudah merdeka, kita waktunya ngisi kemerdekaan. Caranya ya apa? Ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya ingat pada Pak Indiarto Lukito yang Menteri Luar Negeri itu.
yang Menteri Perdagangan itu. Waduh, ketika orang-orang sahabat Lombok mahal, ya, akhirnya beliaunya mengimbau Lombok mahal kok bingung ya masyarakat nandur dewe ya, wong sampean sik demi rumah. Ternyata Pak, kalau kita tanggapi dengan bukan sinisme, kita tanggapi dengan motivasi. Aku lho Pak, mulai itu mosok saya nandur Lombok ra iso pedes, saya coba nandur. Berkali-kali jatuh bangun, akhirnya saya menemukan delok YouTube, walaupun di YouTube itu sendiri tidak bisa diterapkan, perlu modifikasi ya. Dengan Lombok vertigasi kapiler, waktu Lombok 100.000 lo tegalanku sak ublik aku iso oleh 2 kilo Pak, iso nduwi tonggo-tonggo. Lah lek anggar omah iku ning ngarepe omahe dhewe-dhewe nandur ngono Pak. Pak Prapto nandur kacang, aku nandur Lombok, Cok. Aku jangan kacang konggenmu sampean kurang pedes tak kei lho. Iku wis mengurangi pengeluaran Pak. Gitu. Kadang-kadang kita yang kecil-kecil seperti itu tidak kita bacakan. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti redaksi lebih lanjut akan kami rumuskan sehingga laporannya yang amburadul seperti ini. Yang jelas bahasanya kita tata, tapi intinya itu tadi. Ada kurang lebihnya, saya sebagai pribadi tentu saja mesti banyak hal-hal yang menurut panjenengan tidak pas. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa menjadi bekal kita keluar untuk diterapkan di masyarakat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.